Halo para guru hebat sekalian, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Gita Sari, di Koneksi Antar Materi Modul 2.2 dalam program Guru Penggerak berkaitan dengan supervisi akademik, yaitu tentang coaching. Nah, kali ini di Koneksi Antar Materi 2.3, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dalam modul ini. Di sini ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kesimpulan materi dan nanti juga akan saya kaitkan dengan refleksi saya pribadi sebelum saya mengetahui adanya ilmu atau materi ini dan juga sesudahnya saya mengetahui ilmu ini, apa saja perubahannya nanti akan saya sampaikan. Oke, yang pertama kita akan bicara tentang definisi coaching. Di sini di modul 2.3 kita akan belajar tentang coaching. Nah, coaching sendiri memiliki definisi yang secara umum yakni hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi diri dan profesional klien. Lalu di Indonesia sendiri pun dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada salah satu proses menuntun untuk belajar murid dalam mencapai kekuatan kodratnya. Nah, di sini saya menyampaikan kepada para guru hebat sekalian bahwa ternyata di KHD sendiri proses coaching ini memang menjadi satu dasar kita sebagai seorang pendidik untuk bisa menuntun anak-anak, membawa anak-anak misalnya jika ada menemui jalan buntu, kita bisa menuntunnya untuk menemukan jalan keluar. Lalu berkaitan dengan coaching, nah kita harus memiliki sebuah paradigma berpikir bahwa kalau kita bicara coaching, nanti akan ada coach dan juga ada coach gitu ya. Jadi nanti kita yang akan sebagai coach gitu ya, akan fokus pada coaching dan juga nanti bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching dan juga memiliki kesadaran diri yang kuat dan juga melihat potensi diri coach yang ada pada saat itu. Nah, di sini yang saya akan sampaikan berkaitan dengan refleksinya bahwa sebelum saya mengetahui adanya pembelajaran yang berkaitan dengan coach, sejauh ini saya menganggap bahwa diri saya lah yang hebat gitu ya. Jika misalnya ada orang, ada anak gitu ya, ataupun rekan sejawat yang meminta beberapa pertimbangan, saya merasa bahwa wah, saya akan memberikan banyak solusi berdasarkan pengalaman saya. Nah, tetapi di situ justru salah gitu ya. Kita harus melihat dulu. Justru bukan potensi kita gitu ya. Kita di sini posisinya hanya mendengarkan, tetapi kita bagaimana bisa melihat potensi pada saat permasalahan itu diidentifikasi, kita melihat potensi-potensi apa yang ada di diri mereka. Maka dari itu, disinilah peran kita untuk bisa menuntun mereka ataupun rekan sejawat ataupun anak-anak yang berkonsultasi misalnya atau menyampaikan masalahnya untuk bisa menemukan sendiri juga masalahnya gitu ya. Jadi menemukan sendiri solusinya dan disitulah yang dimaksud dengan kata menuntun. Oke, lalu sebenarnya untuk tujuan coaching itu sendiri gitu ya, harapannya entah kita atau saya sebagai coach dan juga lawan bicara sebagai coachee gitu ya, kita inginnya semuanya itu bisa sukses. Kemudian memberikan solusi gitu ya, adanya motivasi juga, kemudian kita bisa melihat potensinya dan juga sambil melihat perjalanannya akan tanggung jawab dari si coachee itu bagaimana. Jadi kita bisa menggabungkan semua hal ini gitu ya pada dalam sebuah proses coaching dengan harapan mereka semua memiliki kemampuan gitu ya. Mereka yang menjadi lawan bicara kita atau coaching gitu ya. Mereka bisa menemukan segala hal baik pada saat proses coaching ini berlangsung dengan tujuan paling tidak mereka memiliki potensi-potensi gitu ya, memiliki sebuah solusi dan juga motivasi yang baik di dalam diri mereka. Lalu yang berkaitan dengan coaching.
Nah, yang berkaitan dengan coaching sebenarnya ada hal yang serupa gitu ya. Kita biasa mendengar istilah konseling, kita biasa mendengar juga istilah mentoring gitu ya. Dan coaching ini sebenarnya serupa tetapi tetap ada beberapa perbedaan gitu ya. Kalau konseling kita melihat bagaimana sebuah permasalahan itu untuk bisa juga menemukan masalah. Jadi hanya bisa mendengarkan. Mentoring kita menerapkan atau menetapkan sebuah jadwal-jadwal tertentu untuk bisa mencapai satu tujuan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk coaching yang kita lakukan ini gitu ya, dengan harapan kita bisa selama proses itu berlangsung, kita bisa melihat potensi-potensi si coaching ini, kemudian kita harus berada pada kesadaran penuh untuk bisa setidaknya memberikan solusi gitu ya, dengan kita tetap hadir menyimak di situ dan nanti kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, di dalam sebuah coaching atau proses coaching, kita diajak untuk menggunakan yang namanya alur tirta. Nah, alur tirta itu adalah sebuah singkatan yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Yang berkaitan dengan tujuan, kita sebagai coach dan juga mengajak coaching gitu ya untuk menyepakati hasil atau topik pembicaraan. Kemudian dalam identifikasi, menggali dan memetakan situasi dengan fakta-fakta. Kemudian di rencana aksi, kita membantu mengembangkan ide untuk alternatif si coach dalam merencanakan sebuah aksi. Lalu tanggung jawab, kita melihat gitu ya, sebuah komitmen akan langkah-langkah yang akan dilakukan coach selanjutnya. Nah, di alur cerita ini itu serangkaian peristiwa mulai dari awal sampai akhir, rangkaian proses coaching gitu ya, bagaimana kita bertanya kira-kira tujuan dari pembicaraan kita nanti itu apa gitu. Lalu masalah-masalah yang disampaikan kita lihat kembali sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang berbobot untuk bisa mengulik lebih dalam lagi kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh coach. Lalu untuk rencana aksinya kita mendengarkan kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan atau sudah siap dengan apa yang nantinya akan dilakukan untuk bisa menemukan masalahnya. Lalu jika memang itu sudah ditemukan, kita akan melihat lagi gitu ya, kemudian mengamati lagi kira-kira komitmen ini apakah bisa dilakukan gitu ya dengan harapan setidaknya segera ataupun langsung diterapkan supaya memang masih bisa bersemangat dengan tujuan nanti sama-sama bisa sukses dan juga akhirnya coach ini merasa puas gitu ya bahwa solusinya itu bisa ditemukan. Nah, dari situ akhirnya saya tahu dari refleksi saya. Ya, setelah saya mengetahui bahwa coaching ini juga tidaklah mudah gitu ya, bahwa kita menjadi seorang pendengar itu juga tidaklah mudah. Kemudian kita juga memberikan satu kehadiran penuh untuk bisa melihat potensi gitu ya. Kita sebagai coach itu memang harus memiliki beberapa kompetensi dan itu tetap berkaitan dengan alur tirta. Jadi kita harus bisa menjadi seseorang yang mampu hadir penuh selama proses coaching berlangsung dan juga mampu mendengarkan secara aktif atas apa yang disampaikan oleh coach. Dan jika kita bisa mengamati, jika kita bisa hadir secara penuh, tahu akan permasalahannya, sehingga kita pasti akan memiliki yang namanya pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah gitu ya, nanti coach akan menjawab pertanyaan itu sehingga kita lebih bisa mendalami lagi, bisa menggali lagi akan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga kita bisa mengarahkan si coach untuk bisa menemukan sendiri akan solusinya. Oke, di situ saya merasa senang sekali bahwa saya ternyata bisa gitu ya, untuk bisa mendapatkan satu ilmu yang luar biasa bagi saya. Nah, jadi, menurut saya coaching ini tidak terlepas juga dari kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Maksudnya apa? Jadi kita, sudah mendapatkan bekal ilmu sebelum kita belajar coaching berkaitan dengan ini, pembelajaran diferensi bahwa setiap anak itu pasti memiliki, tipe gaya ataupun tidak hanya siswa ya, siapapun pasti memiliki tipe atau gaya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memancing, bagaimana kita bisa melihat potensi gitu ya. Kita lihat dulu kira-kira
ini tipenya seperti apa, gitu kan. Nah, lalu kaitannya ada juga dengan kompetensi sosial emosi. Kita juga ada di bab atau di modul 2.2 kita belajar tentang kompetensi sosial emosi atau KSE ini, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola emosi mereka, kita bisa melihat celah tersebut, gitu ya. Kita menggabungkan keduanya, kita bisa melihat gayanya, bagaimana melihat emosinya, sedang gembirakah, bahagiakah, misalnya seperti itu. Lalu kita bisa masuk ke dalam proses coaching. Jadi di modul 2.2 ini luar biasa, saya mendapatkan satu hal yang sangat baik yang bisa saya dalami, melihat potensi diri saya gitu ya. Saya juga bisa membaca atau melihat potensi lawan bicara saya sehingga di modul 2.2 ini sungguh sangat mendukung saya terutama dalam mengembangkan apa yang namanya proses untuk konsultasi dan coaching ini. Nah, di sini hasil refleksi yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata sebelumnya gitu ya, saya memang kalau kita bicara dengan lawan bicara, kita bertemu dengan coach, kadang-kadang kita masih melebeli lawan bicaranya dengan kata misalnya gitu ya. Wah, kurang semangat sekali nih, gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh ya, seperti tidak boleh. Tetapi terkadang itu masih saya lakukan, gitu ya. Atau jika ada lawan bicara yang mengajak saya untuk bertemu, gitu ya, untuk konsultasi, misalnya ingin menyampaikan masalahnya, terkadang masih ada sedikit rasa eh, saya hebat, gitu ya. Berarti saya punya hal yang baik, gitu ya, yang dilihat oleh orang. Nah, itu sisi sombong, saya mengatakan seperti itu yang masih ada di diri saya. Tetapi setelah saya mempelajari itu, nah setelah saya mempelajari itu, ternyata saya harus merubahnya, gitu ya. Ternyata saya harus bisa merubah hal yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang bisa menguatkan, gitu ya, menguatkan orang lain. Diri saya sudah kuat dengan bekal ilmu yang saya miliki, lalu saya tularkan kepada lawan bicara saya, begitu kan dengan harapan orang lain itu juga akan melihat apa yang saya lakukan. Kemudian saya bisa menuntun, mengajak, kemudian mendampingi anak gitu ya, untuk bisa menemukan solusinya. Jadi tidak lepas tangan begitu saja jika ada sesuatu atau anak yang bercerita, kita dengarkan, kita hadir secara penuh, lalu kita memberikan sesuatu yang memang bisa dijadikan solusinya dan harapannya solusi itu memang dilihat dari potensi anak dan juga dari anak itu sendiri. Lalu bagaimana perasaan saya setelah mengetahui semua ini? Tentunya ada rasa bangga karena ternyata saya bisa mendapatkan bekal ilmu ini gitu ya untuk saya terapkan yang ada di sekolah saya, kepada rekan sejawat saya, kepada para siswa saya. Nah, di sini saya merasa sangat antusias gitu ya bahwa hal ini bisa saya terapkan, hal ini bisa mampu saya berikan kepada para siswa yang jika memang saya rasa dia memerlukan pendampingan, begitu kan kita ajak bicara dengan menggunakan proses alur tirta gitu ya. Dan di situ saya sungguh menjadi bersemangat gitu ya, karena ternyata variasi untuk bisa menjadi seorang pendidik itu ternyata luar biasa banyak. Oke, saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah mendengarkan saya berkaitan dengan koneksi antar materi di modul 2.3. Salam dan bahagia.